Tugas kamu cuma mengantar surat ini dan mengawasi sampai semua pasukan dan perbekalan Pangeran Wiranegara benar-benar kembali ke Cirebon. Kalau Pangeran menolak, lenyapkan dia. Itu sebabnya kenapa aku menyuruh seorang jawara macam kamu. Aku sudah beritahu ke Biar Saketi, gurumu, dan semua pendekar tapak sakti setuju kamu yang aku utus membawa surat ini ke Jayakarta. Bagaimana? Saya sanggup, Gusti Ardisoma. Terima kasih, Gusti. Tunggu! Saya ingin tahu siapa yang menguping pembicaraan kita. Dia pasti mati. Sebab senjatamu itu tentu beracun. Tetap di tempatmu, Ki Lurah. Aku tahu siapa dia. Tidak ada orang lain di sini kecuali anakmu, kan? Dan suaranya. Kalau sampai ada yang tahu hal ini, kau harus bertanggung jawab. Ampun, Gusti. Prangaswaja, lebih baik kau hindari jika bertemu pasukan Mataram. Sebagian pasukan Sultan Agung masih bertahan di Karawang. Baik, Gusti. Bagaimanapun beratnya tugas yang diberikan guru kita, sangat mulia. Melindungi orang-orang yang lemah. Tentu ada kemungkinan orang-orang tapak sakti yang rakus harta itu ditunggangi oleh pengkhianat bangsa dari negeri Manca. Itu bisa saja terjadi. Herma, apa yang terjadi? Ayo katakan. Ardisoma mau tarik pasukan Wiranegara. Prangaswaja bawa surat ke Jayakarta. Pengkhianat. Tindakan Arya Ardisoma bisa merusak hubungan baik Cirebon dan Mataram. Saya yakin itu bukan kebijaksanaan Sultan. Kita harus dekat surat itu. Kita tunggu di sini. Bagaimana kalau mereka lewat jalan pintas? Tidak mungkin. Hanya jalan ini yang terdekat untuk menuju Jayakarta. Tapi, apakah mereka akan tetap singgah di sini? Sudah pasti. Kuda-kuda mereka tidak akan mampu terus dipacu sampai ke desa Jatisari. Weh, mari singgah dulu, nak. Terima kasih, Pak. Jang, Iya, Pak. bawa kuda-kuda ke belakang dan kasih makan secukupnya. Baik, Pak. Semua warga desa ini ikut membantu perjuangan Sultan Agung dengan cara menyumbang berbekalan. Silakan minum, Pak. Mari. Mari. Mereka datang.
Cari penyakit. Serahkan surat yang kau bawa. Ambil kalau kau mampu. Kang, lari Kang! Kang lari! Anaknya, terserah kalian mau apakan. Saya yakin usaha Anda untuk mempersatukan para pendekar bisa berhasil. Kita semua tidak mau dijajah. Tapi, bagaimana dengan pendekar-pendekar perguruan tapak sakti? Apa mereka mau kita sanksikan? Saya akan coba. Kalian sembunyi di dalam. Selamat datang, Gan. Sediakan makanan yang paling enak. Baik, Gan. Silakan duduk, Gan. Maafkan. Kenapa kamu takut? Kamu pikir kami maling? Saya tidak bicara begitu, Gan. Ampun, Gan. Buktinya kamu takut. Baksan. Ayo cepat sediakan makanan pesananku itu. Dia takut makanannya tidak dibayar. Aku pasti bayar. Bagus kalau begitu. Tolong itu uang itu. Cukup. Pas-pasan untuk orang macam kalian. Gopang, bawa pemilik warung itu kemari. Ampun. Ambil semua untuk kamu. Dan sediakan ikan goreng sama sambal terasi. Baik, Gan. Sediakan pesanan mereka. Ini uang. Baik, Gan. Mari saya tambah minumnya.
pastikan pesanan kalian sudah matang. Silakan. Hendak kemana? Saya akan pergi ke perguruan tapak sakti. Saya mohon Juragan tetap di sini. Sebab orang-orang tapak sakti pasti akan kemari. Dan jika Juragan tidak ada, warga desa kami semua akan dihancurkan. Kami akan kehilangan segala-galanya. Tolong kami, Gan. Baiklah. Terima kasih. Saya akan sediakan kamar untuk Juragan. Mudah-mudahan Juragan dapat istirahat dengan nyaman di penginapan kami. Terima kasih. Kami berdua pelayan di sini. Dan buah-buahan untuk Juragan cuma-cuma. Terima kasih. Kami
disuruh melayani juragan. Juragan pasti lelah sekali. Maaf. Tidak usah. Saya mengerti apa yang juragan inginkan. Bodoh! Kalian bikin malu perguruan tapak sakti. Cukup, Bajik. Caramu tidak akan menyelesaikan persoalan. Tapi sekarang kita sudah dapat malu. Orang-orang pasti bilang, perguruan tapak sakti kalah oleh Wirasaba dari perguruan Waras Putih. Seharusnya aku sendiri yang membawa surat itu. Pasti aman. Iya, kau memang lebih hebat dari Berangas Wajah. Kau adalah wakilku. Jadi tugas selanjutnya, kau pasti sudah tahu. Ya, merebut kembali surat itu dari tangan Wirasaba. Dan karena dia murid Wadas Putih, maka si tua itu harus bertanggung jawab. Aku akan bertanggung jawab. Setiap guru harus berani bertanggung jawab atas perbuatan muridnya. Untuk itu kamu datang kemari. Aku ingin bertemu dengan Raden Arya Ardisoma. Lalu ada apa dengan muridku? Dia telah membunuh muridku. Tentu ada sebabnya. Itu tidak penting. Yang jelas, aku akan menuntut atas kematian itu. Dengan membunuhku misalnya? Juga menghancurkan perguruanmu. Sekarang aku terpaksa buktikan bahwa bukan hanya kau yang bisa menjadi ketua para pendekar di kawasan ini. Mulutmu sangat lancang, anjing tua. Kau saktimu belum mampu mengukuliku. Coba kau tarik tangannya. Jangan, Wajib. Aku tidak mungkin kalah. Hentikan! Cukup satu orang saja yang jadi tumbal. Selalu saja harus ada korban untuk bisa memilih seorang pemimpin yang baik. Bangun, Ki Wadas Putih. Saya sangat memerlukan orang-orang tangguh macam Anda untuk keselamatan negeri kita. Saya kurang mengerti maksud Gusti. Sebentar Aki akan mengerti. Yang penting, mulai saat ini, Ki Wadas Putih saya angkat sebagai ketua semua pendekar di kawasan ini. Saya yakin Ki Wadas Putih tidak keberatan. Saya ingin berbakti pada Sultan, Gusti. Mulai saat ini, perguruan tapak sakti serta semua isinya menjadi hak milik Ki Wadas Putih.
Barang siapa yang berani membantah akan mendapat hukuman yang setimpal. Ki Wadas Putih, ikut saya sekarang. Ya. Kita tidak bisa melaporkan hal ini pada Sultan jika bukti surat itu tidak ada. Karena desa kita adalah pintu masuk ke arah Kerawang, maka kita harus melakukan penjagaan yang ketat. Kami laksanakan perintah guru. Besok saya harus kembali ke Cirebon. Surat untuk Pangeran Wiranegara ada di tangan murid Anda. Surat itu harus diambil sebelum jatuh ke tangan orang lain. Dan disampaikan kepada Pangeran di Jayakarta. Surat itu penting sekali dan menjadi tanggung jawab Ki Wadas Putih. Baik, Gusti. Serahkan surat Raden Arya Ardisoma padaku. Ini surat pengkhianatan pada Mataram. Saya mohon, guru mau melaporkannya pada Sultan. Tahu apa kamu soal negara? Kanjeng Sultan Cirebon pasti memihak perjuangan Sultan Agung daripada membela orang-orang kafir dari negara manca. Itu urusan kaum bangsawan. Sebagai rakyat, kita punya kewajiban untuk patuh pada junjungan kita. Tapi tidak pada Arya Ardisoma. Dia ingin mengadu domba antara Cirebon dan Mataram. Jangan sembarangan memfitnah orang. Menarik pasukan Pangeran Wiranegara dari medan perang melawan kompeni adalah pengkhianatan paling buruk, Guru. Jangan ajari aku. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Serahkan padaku. Guru adalah orang yang paling saya hormati. Tapi saya sangat kecewa jika guru membela Gusti Ardisoma karena dianugerahi jabatan ketua pendekar. Kau terlalu lancang memata-matai gurumu. Kalau guru tidak bersedia, saya akan laporkan sendiri pada Sultan. Ya! Kau berani membantah perintahku? Maafkan saya, Guru. Saya kembalikan lambang ikatan batin saya dengan Cempaka, putri guru yang saya cintai. Kau sudah murtad daripada bukanku. Saya bersedia mati di tangan guru.
Asalkan guru tidak jadi pengkhianat. Ya, khianat! Ya, khianat! Ya! Belum ada berita dari Wira. Ada yang melihat dia sudah kembali dari Paman Kanda Arum di Jatisari. Tentu dia lelah sekali. Dari desa ke desa, dia menghubungi para pendekar untuk membantu bala tentara Mataram melawan kompeni di Jayakarta. Mudah-mudahan dia berhasil. Hanya orang yang tidak cinta tanah airnya yang tidak mau berkorban. Pikiranmu sudah dewasa, Cempaka. Bagaimana rencana pernikahanmu dengan Wira Sabah? Kamu belum pikirkan? Bukankah ayah sudah setuju? Seharusnya Kak Kenanga lebih dulu. Aku sudah merestuimu. Kebahagiaanmu adalah kebahagiaan ayah dan aku. Terima kasih, Kak. Saya akan bicarakan dengan Kang Wira Sabah. Ayah. Ayah? Sudah ayah jumpai kebiasa Keti. Biar dia tahu diri bahwa semua pendekar di kawasan ini memihak Mataram. Paling baik memang kita harus patuh pada atasan kita, pada junjungan kita. Maksud ayah, Raden Arya Ardisoma yang menjadi penyebabnya. Jangan memikirkan hal itu. Sebab ayah ingin melihat kalian hidup damai, bahagia, sejak ibumu meninggal. Tapi bagaimanapun juga, kita wajib mengagalkan usaha jahat. Walau yang kita hadapi adalah junjungan kita. Artinya kau akan menghadapi kekuatan yang maha dahsyat aku. Kekuatan apapun akan runtuh, kalau tidak untuk kebenaran, ayah. Cempaka akan mengikuti jejak Akang Wira Sabah. Jangan sebut lagi nama itu. Dia sudah murtad. Maksud ayah? Dia mengembalikan ini. Artinya dia sudah keluar dari perguruan dan memutuskan hubungan tunangan denganmu. Entah kekecatan apa dia. Atau ada perempuan lain yang lebih cantik dari kamu? Saya tidak yakin, ayah. Kau anggap apa ya ini? Hah? Ayah ketemu Wira Sabah di mana? Di Ciasem. Kalau benar, saya akan balas penghinaan ini. Sabah, bangunlah. Siapakah ini? Aku adalah gurunya Wadas Putih.
Aku telah mengetahui semua rencana busuknya Wadas Putih. Maka kau kuwajibkan untuk menyadarkannya dan menggagalkan rencananya. Karena saat ini aku telah hidup di alam yang berbeda dengan kalian. Maka kau harus bersemedi. Lakukanlah sekarang. Aku akan menyalurkan ilmu Wadas Putih yang belum lengkap kau miliki melalui perasaan dan pikiranmu serta panca indramu yang lain. Terima kasih, ya. Terimalah pusaka Wadas Putih dan tetaplah bersemedi sampai matahari terbit. Pusatkan semua panca indramu pada keheningan mata batinmu. Ketahuilah bahwa setiap tarikan nafasmu adalah kekuatan alam sang pencipta. Degup jantungmu adalah kebajikan. Rasa dan karsamu adalah welas asih. Itulah senjata hidup yang paling ampuh. Jika kau lakukan dalam kehidupanmu, pergunakanlah keris itu jika sudah diperlukan. Buka matamu dan jangan bernafas sampai 7 langkah menuju matahari. Karena di sana sumber kekuatan alam yang telah diciptakan oleh Sang Pencipta. Ingat, jangan sampai ada yang merebut surat ini dari tanganmu. Kalian harus hati-hati sebelum melewati Kerawang. Sebab hampir semua pendekar di daerah itu memihak pada Mataram. Lenyapkan siapa saja yang menjadi penghalangnya, walaupun orang-orangku sendiri. Wajib, aku sengaja menyuruhmu untuk mengetahui apakah kau betul-betul mau mengabdi kepadaku dengan setia. Jagar adalah muridku yang akan mengawalmu. Kalian harus berangkat sekarang juga. Semua jiwa ragaku akan kubaktikan pada Ki Wadas Putih. Buktikan dengan tindakanmu. Dan aku menunggu hasil kalian. Serahkan surat yang kalian bawa. Jagar, bantu aku. Tidak. Perempuan ini sudah menjadi musuh kita. Ya, kau. Bunuhlah aku. Bunuh. Kau sudah menjadi musuh ayahmu. Jadi apapun yang aku lakukan, dia tidak akan peduli.
Ingat, kita sahabat Sekar. Ucapan guru merupakan perintah bagimu. Cempaka, Masih panas ku sebut namaku. aku tahu mengapa kau membenciku. Sebab Kalau kau mau minta upah karena menyelamatkan diriku, akan ku bayar. aku ingin menjelaskan kenapa. Buat apa lagi? Sudah pasti. Karena kau punya perempuan lain. Apa kau yakin aku Sihna itu? Jangan campur urusanku. Dari mana kau tahu tempatku ini? Dari Gabiar Saketi guruku, yang telah dibunuh oleh Wadas Putih. Memang, Gebiar Saketi dan aku sudah lama bermusuhan dengan Wadas Putih. Dia bikin aku lumpuh, sehingga aku tidak bisa membalas dendamku. Aku sendiri yang akan melakukan itu, tapi ilmuku masih belum cukup. Lihat ini. Pegang tanganku. Aku akan alirkan ilmuku padamu. Ya, Ilmumu akan sempurna jika kau minum darah perawan yang kau bunuh dengan tanganmu. Ingat, bila kepalaku menunduk lemah, lepaskan tanganmu agar aku tidak mati. saya berjanji, Ki. Sebaiknya kamu jangan ketemu dengan ayah. Sebab Wajik pasti melaporkan hal ini pada ayah. Dan ayah pasti marah. Kita harus bisa merubah pendirian ayah. Aku akan mencobanya. Sementara itu, kamu tinggal di tempat Paman Ganda Arung. Nak Cempaka, kuda sudah saya siapkan di pinggir kali. Terima kasih, Pak. Hati-hati. Iya, Pak. Benar. Ini milik Cempaka. Di mana kejadiannya? Di desa Ciasem, dan banyak orang melihatnya.
Apa orang-orang tahu dia anakku? Tentu. Malah orang desa ikut membantunya. Sehingga saya tidak mampu melawannya. Ki Wadas harus cepat bertindak. Jangan sampai Gusti Arya Ardisoma tahu hal ini. Aku tahu apa yang harus aku lakukan, Wajib. Dan aku tidak pernah pandang bulu dalam menghukum orang. Jangan cerita pada siapapun. Maka, Cepat lari. Jangan pikirkan aku. Naya! Cepat. Cempaka! Mana Cempaka? Belum pulang, Ayah. Bohong! Sungguh. Sini kamu! Apa ini? Hah? Apa salah saya? Sejak kecil Ayah begitu baik. Tapi kenapa sekarang Ayah jadi kasar begini? Jangan nangis. Aku tidak akan pernah bisa luluh oleh tangisan. Kamu pasti sudah bersekongkol dengan Cempaka. Apa mau kalian sebenarnya? Mau melawan Ayah? Apa maksud Ayah? Dia sudah membunuh salah seorang pesuruh. Pasti dia sudah memata-matai ayahnya sendiri. Kamu tahu bahwa orang yang terbunuh itu membawa titah dari Sultan. Cempaka benar. Jika dia berusaha mati-matian untuk menggagalkan usaha penarikan pasukan dari Jayakarta, Ayah gadaikan keyakinan Ayah dengan pangkat dan kekuasaan. Kencang! Ayah telah jadi pengkhianat. Diam! Dia pasti ke arah barat untuk bergabung dengan perguruan Ganda Arum, pamannya. Dengan seluruh kekuatan, kita kejar dia. Kita hadapi orang-orang Ganda Arum yang menjadi penghalang kita. Jangan gegabah. Yang kita hadapi bukan hanya orang-orang Ganda Arum, tapi semua pendekar sepanjang Cirebon sampai Karawang. Dan jangan sampai ada orang-orang desa yang tidak bersalah menjadi korban. Tapi semua ini demi kebesaran nama Ki Wadas Putih. Sebaiknya, kita jangan banyak pertimbangan. Gerakan kita sudah mulai diketahui. Kita pakai akal, gunakan siasat. Turunkan. Saudara siapa? Saya, penduduk desa Cidadap. Orang-orang tapak sakti. Surat Gusti Ardisoma. Kita cegat orang-orang tapak sakti itu. Pasti masih sekitar desa Cidadap. Mari, kita harus cepat. Jaga, urus orang ini sebaik-baiknya. Ya, baik.
Mungkin mereka sudah kembali ke Ciasem. Jangan-jangan ini jebakan. Habiskan kampung ini. Mereka berani menentang kita. Mana? Tinggalkan tempat ini dan laporkan kepada Paman Gadarun. Cepat. Perintah Wadas Putih, bunuh mereka. Pasti Ki Wadas Putih tidak suka caramu ini. Dan semua pendekar yang memihak Sultan akan menuntut balas. Itu yang aku inginkan. Ki Wadas Putih adalah pembunuh guru kita. Jadi, inilah kesempatan untuk mengadu domba antara pendekar dengan Ki Wadas Putih, terutama Ganda Arum. Kalau Ganda Arum kalah, siapapun yang kalah, bukan urusanku. Yang penting, musuh-musuh tapak sakti akan berkurang. Sehingga aku lebih mudah bisa jadi pimpinan. Bukan saja surat yang harus sampai ke Jayakarta, tapi harus buat situasi. Bunuh semua!
Saudara-saudara, sumbangan untuk mengukuhkan pahlawan kita. Ayo, apa lagi? Ayo. Kubur dia sebaik-baiknya. Mudah-mudahan orang tampak sakti itu mendapat hukuman dari Tuhan. Terima kasih. Ayo, sumbangan. Ayo, sumbangan. Siapa lagi? Silakan, Gan. Terima kasih. Kan, ini. Bilang sama majikanmu, saya mau pergi ke Karawang, loh. Nanti balik lagi kemari ya. Iya, hati-hati di jalan. Ada apa kan? Pedagang itu sudah pernah kemari. Baru kali ini. Oh. Suruh tamu-tamu itu masuk. Baik kan? Maaf, cepat tinggalkan tempat ini. Mau kemana? Melanjutkan perjalanan. Kalau jalan siang hari, panas. Saya mau ke Karawang. Saudara akan ke Jayakarta dan membawa surat rahasia. Surat? Oh, surat apa? Saya benar-benar tidak mengerti. Permisi. Saya, saudara bukan penjaga, tapi orangnya Arti Soma. Dan untuk mengalihkan perhatian pada surat yang kau bawa, kalian melakukan pembantaian di mana-mana.
Tidak apa-apa. Jangan urusi aku. Senjata ini beracun. Lebih baik aku cabut. Tidak usah. Kau bisa mati. Iya. Kau lebih bebas bersenang-senang dengan perempuan barumu. Cempaka. Tidak ada perempuan lain dalam hidupku kecuali kamu. Aku mengembalikan keris pusaka itu karena ayahmu telah berpihak pada pengkhianat. Tentunya kau tahu kenapa Kenanga sampai dibunuhnya. Racunnya sudah menjalar. Kita harus segera ke Paman Ganda Arum. Aku tidak mau diobati kalau tidak boleh ikut. Keadaanmu masih lemah. Bukan karena kau ingin melakukannya sendiri, supaya dikatakan berjasa. Tidak. Ini kewajiban seorang pendekar. Kalau begitu, aku juga punya hak. Tapi keadaanmu dan yang akan kita hadapi adalah ayah kandungmu. Aku mengasihinya sama seperti aku mengasihimu. Aku tidak ingin kehilangan kau, juga dia. Aku harus ikut, Wira. Aku ingin tetap bersamamu. Aku juga. Kenapa kalian kembali? Penjagaan orang-orang Ganda Arum terlalu ketat. Sebenarnya itu bukan alasan. Tapi, Wirasaba dan Cempaka bergabung di sana. Ternyata bukan surat saja yang ingin mereka gagalkan. Tetapi mereka juga ingin mencoba kekuatan kita. Daripada Ki Wadas Putih malu terhadap Raden Arya Ardisoma, sehingga tujuan Ki Wadas Putih... Siapkan semua. Kita hadapi mereka.
siap menghadapi ayahmu? Saya siap, Paman Guru. Saya ingin membalas kematian Kak Kenanga. Meskipun lebih suka menginsafkan orang yang paling saya sayangi. Itulah cara paling baik, menginsafkan orang yang telah tersesat. Sebab kita akan memenangkan pertarungan kalau kita sudah mampu mengalahkan kemelut dalam diri kita. Mana Bira? Dari pagi saya tidak melihatnya. Pagi sekali. Mereka siapa? Ki Wadas Putih dibantu oleh para pendekar yang saya tidak kenal. Mereka menyerbu perguruan Ganda Arum. Saya tidak jumpa dengan mereka di jalan. Tentu sebab mereka melewati tepi sungai arah Bukit Batu. Kakang Wadas Putih, kembalilah ke jalan yang benar. Jalanku sudah tetap. Jika kau menghalangi, terpaksa kita tumpahkan darah. Setiap kesalahan memang harus dibasuh dengan darah. Seharusnya Kakang tahu bahwa Kanjeng Arya Ardisoma telah menerima suap dari kompeni. Pikiran kotor hanya ada pada orang-orang picik. Kalau pikiran Kakang tidak kotor, tentu Kakang mau menyerahkan kantong mainan yang saat ini Kakang sayangi lebih dari anak kandung Kakang sendiri. Rupanya kau juga menginginkan ini. Silakan. Memang pantas kalau orang menyebut kita dua harimau putih. Tapi harimau yang satu telah berubah menjadi anjing. Tongkat pemukul anjing. Berani menentang aku? Saya bersedia mati menyusul Kak Kenanga untuk memuaskan hati ayah. Aku musuhmu sekarang. Karena ayah pentingkan pangkat dari anak sendiri. Ya! Daripada kau kubunuh,
Lebih baik kau habisi nyawamu sendiri. Sejak kecil ayah mendidikku untuk berani berkorban demi kebenaran. Aku akan lakukan itu. Kalau kau anggap aku sudah tidak benar, maka sia-sialah aku membesarkan. Dengan 13 ikatan pedangku, ajalmu akan tiba. Selangkah pun aku pantang mundur menghadapi pengkhianat. Sudah 7 kali. Lebih baik kau habisi sendiri nyawamu. Binatang yang buas pun tidak akan membunuh anaknya sendiri. Rupanya kalian sudah memilih kematian. Rupanya ilmu wadas putihmu sudah lengkap.
Dia bukan manusia lagi. Jangan! Wadas, sekarang saatnya. Ayah! Guru. Ya. Pengkhianat. Masih. Bukan hanya kau yang ingin jadi pimpinan. Ya. Tutup jalan darah dan pernafasanmu sampai hitungan ke-7 agar pengaruh ilmu iblis itu tidak menguasai ragamu.